Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Masih di tema 3 ya nak, subtema 1 kita lanjutkan pembelajaran 6, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Menyajikan informasi dari hasil pengamatan tentang benda-benda di sekitar, ya, subtema 1 PB 6. Informasi tentang benda-benda di sekitar itu dapat diperoleh dari hasil pengamatan. Informasi yang kita peroleh itu dapat disajikan dalam bentuk teks. Berikut adalah langkah-langkah menyajikan informasi hasil pengamatan dalam bentuk teks, ya. Yang pertama itu tentu harus menentukan judul teks yang akan kita buat. Jadi kita tentukan terlebih dahulu judul teksnya. Kemudian yang kedua membuat kerangka teks, di mana nanti kerangka ini akan terdiri dari kalimat pembuka, kemudian kalimat inti, yaitu menuliskan informasi penting dari hasil pengamatan, dan yang terakhir adalah membuat kalimat penutupnya. Ayo berdiskusi, ini ada di halaman 50 ya. Nanti bisa kalian buka buku temanya. Kalian sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda, maka selanjutnya kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Nah, untuk mengerjakan proyek ini harus dilakukan secara musyawarah ya, dimana bisa dilakukan dengan cara berkelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Namun karena kita ini masih belajar masih daring, maka musyawarahnya cukup dilakukan bersama orang tua di rumah ya. Tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok. Tentukan hasil musyawarah di bawah ini. Nah, misalnya ini adalah beberapa contoh benda yang diselidiki ya. Yang pertama adalah meja, kemudian kursi, sendok, kotak makan atau wadah makan, dan buku tulis. Nah, sekarang dibuka halaman 52. Setiap kelompok itu telah memilih benda. Jadi tadi ya yang ibu sebutkan itu misalnya ibu membuat kelompok. Nah, benda yang ibu sebutkan adalah tadi meja, kursi, dan segala macamnya ya. Nah, lakukan penyelidikan bahan terbaik untuk membentuk benda tersebut. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda, karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Daun jendela tahu ya, jendela rumah itu daun jendela. Apakah dari kayu atau kaca? Kita akan bahas ya. Untuk memecahkannya, selidiki bersama. Maka langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Ini ada di halaman 53. Jadi nanti silakan kerjakan halaman 53. Yang pertama, tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. Jadi cukup kamu memilih benda yang ada di sekitarmu ya. Kemudian isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh nomor 1. Nomor 1 tadi yang disebutkan adalah daun jendela. Jadi daun jendela itu ada yang terbuat dari bahan kayu. Kelebihan dari bahan tersebut adalah kuat. Beberapa jenis kayu bahkan ada yang bertahan sampai ratusan tahun. Sedangkan kekurangannya adalah dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Kemudian daun jendela yang terbuat dari aluminium. Kelebihannya adalah ringan dan tidak dapat dimakan rayap ya, karena dia dari aluminium. Namun ada kekurangan, yaitu tidak tahan benturan keras. Nah, nanti kalian silakan lanjutkan nomor 2, 3, 4, dan 5. Kira-kira benda apa yang ingin kamu bahas, yang ingin kamu selidiki ya, kamu tulis, kemudian terbuat dari apa, kelebihannya apa, dan kekurangannya apa. Kemudian nanti di halaman 54 setelah kalian menuliskan benda-benda tersebut dalam tabel, maka pilih satu saja benda yang kamu selidiki tersebut ya, satu saja. Kemudian kamu tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu. Nah, hal-hal yang harus termuat dari tulisanmu itu adalah yang pertama, penjelasan bentuk benda. Misalnya daun jendela tadi ya, satu ibu pilih daun jendela misalnya. Nah, misalnya warnanya warna coklat, kemudian ukurannya misalnya ukurannya sekian, kemudian bentuknya persegi misalnya. Kemudian fungsinya untuk apa? Misalnya fungsinya daun jendela misalnya mengalirkan udara ya, pergantian udara ya di dalam ruangan misalnya. Alasan
membeli bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. Kenapa? Mungkin apa, karena kuat, kemudian tahan lama misalnya. Nah, kelebihannya apa, kemudian kekurangannya apa. Nah, itu kamu tuliskan di sini ya. Paham ya anak-anak ya?